Biografi Kiai Haji Idam Khalid. Saya Kiai Haji Idam Khalid. Saya lahir di Satui, Kalimantan Selatan tanggal 27 Agustus 1921. Saya adalah salah seorang politikus dan menteri Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain sebagai politikus, saya aktif dalam kegiatan keagamaan dan saya pernah menjabat ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 sampai 1984. Saya merupakan ulama yang cukup lama memimpin organisasi terbesar Islam, Nahdlatul Ulama. Keterkaitan saya dengan NU dimulai pada tahun 1952 ketika saya aktif dalam Pemuda Ansor, organisasi bawahan NU. 2 tahun kemudian, saya sudah dipercaya memegang jabatan Sekretaris Jenderal PBNU. Jabatan sebagai Ketua NU dipegang dari tahun 1956 sampai tahun 1984. Pada masa demokrasi terpimpin, saya mengambil sikap berpartisipasi dengan pemerintah, walaupun saya mendapat kritik dari berbagai pihak. Sikap itu diambil agar kelompok Islam terwakili dalam pemerintahan dan dengan demikian dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam, terutama untuk mengimbangi kekuatan PKI yang semakin besar. Sebelum memasuki NU, saya sudah aktif di bidang pendidikan. Pada tahun 1940, saya menjadi guru di Madrasah Pondok Modern Gontor. Setelah kembali ke daerah kelahiran di Kalimantan Selatan pada tahun 1944. Saya memimpin Normal Islam School. Saya juga menghimpun sejumlah pesantren dengan mendirikan Ittifaq Al-Ma'ahid Al-Islamiyah. Kegiatan dunia pendidikan masih dilanjutkan saya ketika sudah menjadi pemimpin NU. Pada tahun 1956, saya mendirikan perguruan Islam Darul Ma'arif di Jakarta dan pada tahun 1960 mendirikan pendidikan yatim Darul Quran di Cisarua, Bogor. Pada masa perang kemerdekaan, saya berjuang di Kalimantan Selatan. Mula-mula saya bergabung dengan Badan Perjuangan Serikat Muslim Indonesia atau SERMI, kemudian dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan. Bersama dengan Komandan Divisi 4 Alri Letnan Kolonel Hasan Basri, saya mendirikan Front Nasional Indonesia Kalimantan. Saya ikut bergerilya bersama anggota Divisi 4 Alri, bahkan diangkat sebagai penasehat. Pada bulan Maret 1949, saya ditangkap Belanda dan baru dibebaskan pada bulan November. Di bidang pemerintahan, beberapa kali saya duduk dalam kabinet dengan jabatan antara lain sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Saya juga pernah menjadi anggota dalam beberapa lembaga kenegaraan seperti DPR, Konstituante, DPA, dan MPR. Bahkan saya pernah diangkat sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR. Atas jasa dan perjuangan terhadap bangsa dan negara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011. Biografi Frans Kaisiepo. Saya Frans Kaisiepo. Saya adalah pria kelahiran Wardu Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Saya punya jasa besar, khususnya terhadap kehidupan masyarakat di Papua, sebab saya pernah menyandang status sebagai Gubernur Papua keempat. Saya jugalah yang berada di belakang asal-usul nama Irian. Jasa lain yang masih diingat publik adalah keikutsertaan dalam konferensi Malino di tahun 1946. Saya memang sejak lama ikut serta dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sudah antusias, bahkan saat masih berusia belia, sempat suatu waktu sang pendiri PKII bernama Silas Papare ditangkap oleh Belanda. Saya kemudian bersama beberapa rekan berinisiatif untuk menyatukan wilayah Irian agar menjadi bagian dari Indonesia. Saya sangat anti dengan pemerintahan Belanda saat itu. Bahkan, saya sempat meminta sang putra bernama Markus Kaisiepo untuk mengganti nama sekolah dari yang semula disebut Papua Bestur School menjadi Irian Bestur School. Menurut saya, nama Irian memiliki arti besar, terutama kaitannya dengan semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah untuk takluk di tangan Belanda.
Saya dan beberapa teman sangat antusias menjelang Presiden memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini dibuktikan dengan memperdengarkan lagu kebangsaan beberapa hari menjelang proklamasi, tepatnya pada 14 Agustus 1945. Saya juga merupakan salah satu dari pahlawan Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Saya berjasa di dalam pembentukan Partai Indonesia Merdeka pada 10 Juli 1946. Yang menjabat sebagai ketua saat itu adalah Lukas Rumkofon. Saya pun kemudian diutus untuk pergi menghadiri konferensi Malino 1946. Itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah hidup saya, sebab dalam konferensi tersebut, saya merupakan satu-satunya perwakilan dari Irian. Di sana, saya menyuarakan aspirasi agar nama Papua diganti menjadi Irian hanya berseling 1 tahun. Belanda mencoba melakukan penekanan hingga perang pun pecah di Biak Irian. Saya merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan tersebut. Sikap anti terhadap Belanda kembali ditunjukkan dengan menolak dipilih sebagai wakil Belanda di konferensi Meja Bundar. Atas sikap keras itu, saya kemudian ditahan dalam periode yang cukup lama, mulai dari 1954 sampai 1961. Penahanan tersebut tidak menyurutkan semangat saya. Bahkan saya kembali menemukan jati diri dengan menjadi pendiri Partai Politik Irian pada 1971. Misi utama dari pembentukan partai tersebut adalah agar supaya wilayah Nunggini bisa bersatu dengan Indonesia. Pada periode ini sempat terjadi peristiwa penting termasuk Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Saya menghembuskan nafas terakhir pada 10 April 1979. Kemudian raga saya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak